Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Wahyu Pratiwi. Saya mahasiswi keperawatan dari Stikes Dr. Subandi Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan apa saja sih penyebab terjadinya banjir, yaitu yang pertama, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan permukaan air laut. Yang ketiga, terletak di suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air yang keluar sempit. Yang keempat, banyaknya permukiman yang dibangun di dataran sepanjang sungai. Yang kelima, aliran sungai tidak lancar karena banyaknya sampah. Dan yang keenam, kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Selanjutnya, tindakan apa aja sih untuk mengurangi dampak dari banjir? Yaitu yang pertama, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai dengan fungsi lahan. Yang kedua, pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini di bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. Yang ketiga, tidak membangun rumah atau permukiman di bantaran sungai. Yang keempat, tidak membuang sampah ke dalam sungai. Dan yang kelima, pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan, dibarengi dengan pengurangan aktivitas di bagian sungai yang rawan banjir. Selain itu, saya juga akan menjelaskan apa saja sih yang harus dilakukan sebelum terjadi banjir. Yang pertama, yaitu bersama aparat terkait dan pengurus RT ataupun RW terdekat, membersihkan lingkungan sekitar, terutama di bagian saluran air atau selokan yang tertimbun dengan sampah. Yang kedua, yaitu tentukan lokasi posko yang tepat untuk mengungsi, lengkap dengan fasilitas dapur umum dan MCK. Yang ketiga, yaitu bersama pengurus RT ataupun RW segera membentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga. Salah satunya dengan mengangkat penanggung jawab posko banjir. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, koordinasikan melalui RT ataupun RW, Dewan Kelurahan setempat, dan juga LSM untuk pengadaan tali, tambang, perahu karet, serta penelampung guna untuk mengevakuasi. Yang kelima, yaitu pastikan pula peralatan komunikasi telah siap pakai guna memudahkan mencari informasi, meminta bantuan, dan untuk melakukan konfirmasi. Yang keenam, yaitu simak informasi terkini melalui TV, radio, atau peringatan tim warga tentang curah hujan dan kondisi air. Yang ketujuh, yaitu lengkapi diri dengan peralatan keselamatan antara lain radio, baterai, korek, senter, dan lilin. Yang kedelapan, yaitu siapkan bahan makanan, saji, dan air bersih. Yang kesembilan, yaitu siapkan obat-obatan. Dan yang kesepuluh, amankan dokumen penting. Selanjutnya, apa saja sih yang harus dilakukan saat terjadi banjir? Yang pertama, yaitu matikan aliran listrik di dalam rumah atau segera hubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah yang terjadi bencana. Yang kedua, yaitu mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air memungkinkan untuk diseberangi. Yang ketiga, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir, serta segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang jauh lebih tinggi. Yang keempat, jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait. Yang terakhir, saya akan menjelaskan hal apa saja yang harus dilakukan saat setelah banjir.
yaitu yang pertama, secepatnya membersihkan rumah, terutama bagian lantai, lalu menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman. Yang kedua yaitu cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering mewabah setelah terjadi banjir. Yang ketiga, waspadai kemungkinan binatang berbisa atau binatang penyebar penyakit. Dan yang keempat, usahakan selalu waspada apabila ada kemungkinan terjadi banjir susulan. Sekian penjelasan dari saya tentang mitigasi bencana banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.